Nah, jadi ada perbedaan dari versi sebelumnya terkait dengan cara mengisi kondisi bangunannya. Nah, siswa perempuan seperti itu, kemudian bangunan 9 adalah UKS ya, kemudian di bangunan 8 ada ruang guru dan capsek ya. Jadi saya buat seperti itu supaya mempermudah saya dalam mendata. Nah, kemudian masukkan di sini lapangan. Teman-teman ya, silahkan simak video ini dan silahkan bagikan ya video ini ke rekan-rekan lainnya agar mereka paham terkait dengan cara mengisi Sarpras ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita bahas terkait dengan di bagian menu Sarpras di aplikasi Dapodik. Jadi kita bahas ya terkait dengan Sarpras, mungkin agak rumit sedikit ya terkait dengan karena ini sudah ada di versi 2023D ya. Jadi 2023D lebih menekankan terkait dengan Sarpras. Ya, dengan Sarpras. Nah, jadi ada perbedaan dari versi sebelumnya terkait dengan cara mengisi kondisi bangunannya. Nah, jadi teman-teman ya, silahkan simak video ini dan silahkan bagikan ya video ini ke rekan-rekan lainnya agar mereka paham terkait dengan cara mengisi Sarpras ini ya. Jadi jika memang ada nanti pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan menu sekolah, kemudian kita bahas hal ini di video ini itu terkait dengan Sarpras ya. Kita mulai dari tanah ya. Jadi terkait dengan tanah, jadi apabila teman-teman memiliki 2 tanah ya, silakan teman-teman lakukan yang namanya penambahan di sini. Kemudian silakan tentukan jenis sarananya itu tanah, namanya misalkan kalau memang bukan milik, misalkan tanah menasah bla bla bla, ataupun tanah yang kalau memang bukan milik, kemudian nomor sertifikatnya tanah berapa, kemudian panjang dan lebar sesuai dengan sertifikat tanah, kemudian luasnya dalam meter kubik, kemudian luas tanah lahan yang tersedia, kemudian statusnya apakah itu milik, sewa, pinjam, bukan milik. Nah, kalau memang bukan milik, misalkan bukan milik ya, jadi tuliskan keterangan tanahnya itu milik siapa ya. Jadi seperti itu terkait dengan tanah ya. Nah, jadi kita bahas sedikit di buku panduannya. Nah, jadi buku panduannya teman-teman bisa lihat di pusat unduhan. Di sini ada yang namanya buku manual Dapodik versi 2023D ya, dibaca. Nah, di sini ada beberapa referensi yang berubah ya terkait dengan terkait dengan Dapodik ini ya. Ini misalkan di sini itu ada yang namanya penambahan kolom kondisi dan bobot kerusakan bangunan dari hasil inputan melalui SP. Nah, jadi terkait dengan dengan kondisi ya, kondisi bangunan nanti itu diinfokan di bagian ini ya, diisikan di SP data di Kemdikbud.go.id ya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi mengisinya di sini silahkan ke bagian yang namanya, jadi kondisinya itu diinput di bagian SP data di ya. Nah, jadi SP ini dia webnya, SP data di Kemdikbud.go.id ya. Ini webnya SP.Kemdikbud.go.id, teman-teman itu login ya. Jadi di sini kita bahas terkait dengan tanah dulu. Di arus perekaman dan tanah itu ya, itu kalau memang ada 2, misalkan ini tanah pertama S1, kemudian ada tanah S2, maka diisi dua-dua di bagian ini ya, secara terpisah ya. Nah, ya, jadi seperti ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian penginputan luas lahan tersedia diisi dengan luas lahan siap bangun. Artinya ketika teman-teman mengisi yang namanya luas lahan tersedia ya, itu maksudnya luas lahan yang siap bangun ya. Nah, ini termasuk salah, nanti bakal kita cross check lagi ya. Jadi yang dikatakan luas lahan tersedia itu luas lahan yang siap dibangun. Siap dibangun apa? Misalkan teman-teman mau membangun sebuah bangunan, itu lahan kosong ya, bahasa lainnya itu luas lahan kosongnya berapa ya. Ini salah ya nih ya.
seperti ini ya. Nah, kemudian pilihan isian kepemilikan tanah, misalkan seperti tadi ya, sewa, kemudian bangunan. Nah, ini bakal yang jadi ini ya, yang harus kita bahas ya. Jadi kalau setiap bangunan, kalau dia tersambung seperti ini ya, misalkan ini seperti ini dikatakan satu bangunan ya. Kalau misalkan ruang kelasnya, kemudian ruang perpusnya, kemudian ruang WC siswanya tergabung seperti ini satu bangunan ya. Kemudian ada ruang gurunya, ruang musolanya, kemudian satu bangunan satu ya, dikatakan bangunan satu jika memang bangunan tersebut itu adalah bangunan pertama dari sekolahnya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti lahan parkir, kemudian lahan yang tersedia ya. Ini jumlah kelasnya ya, sudah ada uraiannya, nanti teman-teman baca aja sendiri. Dan di dalam beberapa bangunan terdapat beberapa ruang kelas ya, yang sesuai dengan pembuatan data ruang ya. Nah, ini dia, karena banyak sekali terindikasi bahwa kemarin itu teman-teman hanya satu bangunan ya. Jadi banyak sekolah yang terdata itu di server, itu banyak sekolah yang tidak memiliki bangunan, artinya memiliki bangunan tapi hanya satu saja ya. Ini tadi WC ya. Ini kalau memang di dalam ruang WC itu banyak yang namanya sub ruang, artinya dalam ruang ada ruangnya lagi ya. Nah, ini terkait dengan Sarpras, kita klik di bagian Sarpras, kita input kondisinya ya. Nah, jadi kita bahas lagi terkait di bagian kondisi, cara inputnya kondisi. Teman-teman buka spdata.kemdikbud.id, kemudian masuk di bagian login, kemudian masukkan akun Dapodik dan passwordnya, dan silakan teman-teman ke bagian Sarpras sesuai dengan buku petunjuk yang ada ya. Kita bagian Sarpras di sini. Kemudian di sini silahkan teman-teman klik di bagian bangunan, kemudian masukkan ya, misalkan bangunan satu, gimana kondisinya, kemudian silahkan teman-teman pilih. Nah, terkait dengan bobotnya ya, kemarin sudah kita bahas ya, terkait dengan bobotnya itu apabila 1 sampai 30 ya, itu teman-teman isikan ya, itu termasuk yang rusak ringan ya. Misalkan di sini saya buat 20 ya, 1 sampai 30 itu rusak ringan. Kalau lebih dari misalkan 30 ya, ataupun lebih dari 40 ya, 40 ke atas, misalkan teman-teman klik aja di tempat yang lain, itu bakal terindikasi di sini ya. Dan kemudian misalkan nih saya buat di sini 20 ya. Kemudian sini saya buat dari 40. Nah, ini rusak sedang ya. Kita isikan di sini aja 10. Kemudian simpan. Nah, jadi di sini apa Pak Mun, kok ada apa namanya? Ini kok ada berkas penilaian. Nah, berkas penilaian ini didapat dari hasil teman-teman ngisi di bagian ini nanti ya. Ini kondisinya kerusakan ruang ya. Yang kita bahas tadi, ring klarifikasinya itu 1 sampai 30 rusak ringan ya. Kemudian kalau rusak sedang 31 sampai 45%. Kemudian rusak berat itu 46 sampai 100%. Jadi ringnya itu di bagian ini sama ya, di bagian kondisi. Nah, jadi saya ulangi, ini ringnya 1 sampai 30 itu rusak ringan, 31 sampai 45 rusak sedang, rusak beratnya 46 sampai 100 ya. Jadi kita isikan seperti itu ya, teman-teman. Di sini kita rusak ringan, nilai kerusakannya berapa ya, kita isikan di sini, simpan dan tutup ya. Kemudian juga di bagian bangunan seperti itu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, ini Pak Mun kenapa bangunan 1 Pak Mun tulis 1A, 1B, 5B seperti ini ya, di data bangunan ini di bagian di sini ya, itu untuk mempermudah saya untuk mengetahui ya, di bangunan 1 ini kelas berapa aja ya. Jadi seperti itu, misalkan saya buat di sini TS ya, toilet siswa lagi, kemudian toilet siswa perempuan seperti itu, kemudian bangunan 9 adalah UKS ya, kemudian di bangunan 8 ada ruang guru dan capsek ya. Jadi saya buat seperti itu supaya mempermudah saya dalam mendata ya. Jadi kalau saya ke bagian ini, saya tidak bingung lagi terkait dengan
ini bangunan 4 ini kelas berapa ya, di mana ya. Jadi supaya saya lebih paham terkait dengan ini ya. Oke, jika sudah, maka teman-teman silahkan lakukan yang namanya tarik data ya. Kita tarik data dulu setelah mengisi di SP. Supaya data itu masuk ke Dapodik, kita lakukan yang namanya tarik data ya. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman lakukan tarik data ya. Jadi tarik data itu adalah menarik data dalam satu arah, yaitu dari server ke aplikasi Dapodik ya. Kita klik tarik data. Nah, nanti data dari SP Datadik ini bakal masuk ke Dapodik ya. Jadi kita mengambil referensi dari servernya ya, karena kita sudah melakukan yang namanya tadi penginputan di bagian ini ya. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Jika sudah selesai seperti ini, kita lihat di bangunan ya. Ini rincian alat sanitasi. Oke. Jika sudah, silakan kita refresh sekali. Jadi setelah sinkron ataupun menarik data, teman-teman jangan lupa refresh datanya. Kemudian kita kembali ke bagian Sarpras, tadi ke bagian bangunan. Nanti teman-teman akan melihat bahwasannya data yang sudah teman-teman isi di bagian CSP ini akan masuk di bagian ini. Nah, ini dia ya. Ini dia sudah masuk di bagian ini bobotnya. Nah, jadi kenapa harus di SP Pak Muna? Jadi biar prosesnya cepat ya. Jadi terkadang kemarin ketika penarikan dak fisiknya untuk bangunan itu kemarin ada kendala di mana mereka ataupun tim pengembang itu mendapatkan data itu agak lama sedikit ya. Kemudian kalau dilimpahkan ke Dapodik itu bakal mengalami beban juga ya ke aplikasi Dapodik ya. Jadi teman-teman ngisinya disuruh ke SP Datadik di sini ya, di bagian sarana prasarana. Sehingga ketika teman-teman mengirim ataupun menginput di bagian ini akan masuk juga ke aplikasi Dapodik. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana Pak Muna? Kalau sudah seperti ini ya, silakan teman-teman salin data periodik aja. Kalau memang ingin melanjutkan data kemarin ya, di tahun kemarin, kemudian di bagian ruang juga seperti itu ya. Klik di bagian ini, teman-teman silakan kondisikan ya bagian ruangnya apakah rusak berat ataupun rusak ringan ya. Tingkat kerusakannya berapa ya, seperti itu. Kemudian klik lagi validasi bagian Sarpras. Ini sudah 0 karena kita melanjutkan tadi. Kemudian peserta didik. Nah, kalau peserta didik masih seperti ini, kita lanjutkan aja validasinya ataupun kita lanjutkan aja yang namanya salin data periodik ya. Nah, jadi seperti itu ya. Terkait dengan juga alat, kalau memang ada perubahan ataupun penambahan, itu silahkan teman-teman lakukan yang namanya perubahan ya. Ini kondisi ruang juga seperti itu. Jika memang saat ini memang ada perubahan kondisinya, silahkan diupdate di bagian ruang. Kalau memang ada penambahan alatnya, silahkan ditambah. Misalkan di bagian apa, misalkan ada penambahan papan tulis dan sebagainya, ditambah di bagian ini ya. Itu seperti itu terkait dengan Sarpras. Oke, mungkin itu ya terkait dengan Sarpras ya, perbedaannya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca lagi di bagian buku pedomannya. Kemudian pastikan seluruh ruang yang ada di bangunan teman-teman itu diisikan. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya terkait dengan di mana Pak Mun saya isikan yang namanya lapangan ya. Nah, itu lapangan itu kemarin ada yang tanya ya. Itu lapangan di mana saya isikan Pak Mun ya. Nah, jadi kalau lapangan itu bisa teman-teman isikan di bagian Nah, jadi kemarin itu ada yang tanya, itu ngisi lapangan upacara itu di mana Pak Mun? Nah, jadi ngisi lapangan upacara itu bisa di bagian bangunan ya. Di bagian bangunan ini kan bagian dari tanah ya kan. Misalkan ini kan tanah ini ya. Ini tanah. Ya, jadi di tanah mana terkait dengan lapangan upacara ini ada. Nah,
klik aja di tanah kalau memang tanah yang sama ya. Kemudian klik di bagian jenis sarana, kemudian masukkan di sini lapangan. Pilih aja lapangan, misalnya lapangan apa? Lapangan sekolah misalkan ya, lapangan upacara ya, misalkan. Lapangan upacara seperti di gambar, kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa, luas tapak bangunannya kalau memang tidak ada diinikan. Kemudian lapangannya apakah milik, kalau memang milik silahkan. Nilai perolehannya, kemudian nilai lantainya, tahun dibangunnya tahun berapa ya, kemudian klik simpan. Jadi seperti itu ya, terkait dengan yang tanya di mana kita menambah ini ya. Nah, kemudian lahan parkir. Nah, lahan parkir juga seperti itu, ditambah lagi, ketik aja di sini parkir. Nah, dikasih nama lahan parkir ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke ya. Udah oke ya teman-teman ya, terjawab ya. Dan kemudian di bagian sarpras sudah, kemudian kita nanti ke bagian guru ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Saya Pak Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.